Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif pada anak. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2 yaitu Perkenalkan, nama saya Wisnu Baruna dengan NIM 71111 71038. Perkenalkan, nama saya Anissa Sianuraini dengan NIM 7112010. Muhammad Naufal Utomo dengan NIM 71112011027. saya Jilan Aulin NIM 711201029. Saya Vena Aulia Januarti dengan NIM 711201032. Saya Rizkaran Limin dengan NIM 711201033. Nama aku Wendy, NIM 711201040. Penjelasan pertama mengenai teori Piaget akan dijelaskan oleh Vena. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teori Piaget. Piaget ini merupakan salah satu tokoh psikologis yang lahir di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Ayahnya bernama Arthur Piaget dan ibunya bernama Rebecca Jackson. Nah, setelah lulus gelar dokternya dalam biologi, ternyata Piaget lebih tertarik dalam bidang psikologi. Nah, Piaget juga terkenal dengan teori perkembangan kognitifnya. Adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian di sekitarnya, bagaimana anak mempelajari dan juga mengelompokkan ciri dan fungsi dari objek dan kejadian seperti mainan, perabot, dan lain-lain. Lalu menurut Piaget juga terdapat proses-proses perkembangan kognitif yang digunakan dalam anak. Yang pertama ada skema. Skema ini merupakan cara atau proses mengorganisir berbagai pengalaman, bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungan untuk memahaminya. Lalu yang kedua ada adaptasi. Adaptasi ini menunjukkan pentingnya pola hubungan individu dengan lingkungan. Nah, di dalam adaptasi juga terdapat dua proses yang saling melengkapi, yaitu asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi ini merupakan menggabungkan informasi baru yang dia terima ke dalam pengetahuan mereka yang telah ada. Sedangkan akomodasi ini kemampuan mengubah atau memperbarui skema yang telah ada agar sesuai dengan situasi yang baru. Lalu yang ketiga ada organisasi. Organisasi ini merupakan cara anak menyesuaikan skema atas tanggapan dari lingkungannya. Nah, yang terakhir ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini merupakan proses memulihkan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pengalaman baru. Ekuilibrasi ini juga sebagai kemampuan mengatur yang ada dalam diri untuk mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya, ketika bayi yang biasanya mendapatkan susu dari ibunya langsung atau dari botol, kemudian diberi susu dari gelas tertutup untuk latihan sebagai minum. Nah, bayi ini akan menemukan hal yang berbeda karena ketika meminum susu dari gelas, bayi membutuhkan gerakan mulut dan lidah berbeda saat meminum susu langsung dari ibunya langsung. Nah, di sini terjadi proses akomodasi dengan skema lama bayi, lalu bayi juga terjadi adaptasi dengan gelasnya dan menyesuaikan. Dapat kita lihat bahwa di sini asimilasi, adaptasi, akomodasi, dan organisasi saling bekerja sama untuk mencapai equilibrium atau penyeimbangan. Nah, selain proses perkembangan juga terdapat tahapan perkembangan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan sensori motor. Tahapan ini dimulai ketika bayi lahir hingga berusia 2 tahun. Tahapan sensori motor ini dibagi menjadi 6 subtahap. Yang pertama ada refleksif 0-1 bulan, yang kedua ada reaksi-reaksi siklus primer 1-4 bulan, yang ketiga ada reaksi-reaksi siklus sekunder 4-8 bulan, yang keempat ada koordinasi skemata sekunder 8-12 bulan, yang kelima ada reaksi-reaksi siklus tersier 12-18 bulan, dan yang terakhir ada representasi simbolik 18-24 bulan. Bayi memperoleh pengetahuan tentang dunia melalui tindakan fisik yang mereka lakukan. Selama tahap ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik seperti melihat dan mendengar, lalu melalui tindakan motorik seperti menggapai dan menyentuh. Misalnya, ketika biasanya ibu menyimpan benda atau mainan di bawah selimut, anak tahu biasanya benda tersebut terletak di situ, namun kini tidak terlihat. Nah, anak akan secara aktif mencarinya. Pada tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan tersebut hilang begitu saja. Nah, itu merupakan tahapan sensori motor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permanensi objek. Permanensi objek pertama kali diusulkan dan dipelajari oleh psikolog Swiss bernama Ian Piaget. Permanensi objek adalah suatu kondisi di mana kita dapat mengetahui barang tersebut eksis walaupun kita tidak dapat merasakannya dengan cara apapun.
Permanensi objek dipelajari oleh anak yang berusia sekitar 8 bulan dan menurut penelitian lain dapat terjadi di usia sebelum itu. Hubungan sebab dan akibat dalam perkembangan kognitif sangat membantu anak untuk memahami sifat benda, pola perilaku manusia, dan hubungan antara peristiwa dan konsekuensinya. Melalui pengembangan pemahaman sebab dan akibat, anak membangun kemampuan untuk dapat memecahkan masalah, untuk membuat prediksi, dan untuk memahami dampak dari perilaku mereka pada orang lain dan pada suatu benda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika anak tersebut hendak menyeberang jalan, maka anak tersebut hendaklah melihat ke kanan dan ke kiri agar tidak tertabrak. Dan pendidikan Piaget bukan seorang pendidik, namun dia memberikan landasan konseptual yang sehat bagi dunia pendidikan dan pembelajaran berikut ini merupakan yang dapat digunakan untuk mendidik anak. Yang pertama, gunakan pendekatan konstitutif. Piaget menggunakan bahwa anak-anak belajar dengan baik ketika mereka aktif dan mencari solusi secara mandiri. Yang kedua, melakukan pembelajaran fasilitatif, alih-alih pembelajaran langsung, guru-guru yang efektif, mendesain situasi-situasi memberikan murid-muridnya belajar sambil bertindak. Yang ketiga, pertimbangkan pengetahuan anak dan tingkat pemikiran mereka. Murid datang ke kelas tidak dengan pemikiran kosong. Yang keempat, gunakan penilaian yang bersinambungan, makna-makna yang konstitusi secara individual, tidak dapat diukur oleh tes-tes yang distandarkan. Yang kelima, ubahlah ruang kelas menjadi ruang untuk eksplorasi dan menemukan penemuan. Guru-guru menekankan eksplorasi dan menemukan murid. Evaluasi terhadap teori Piaget. Yang pertama, kontribusi Piaget merupakan tokoh besar di bidang perkembangan psikologi. Pelapor perkembangan kognitif anak saat ini, para psikolog berhutang suatu daftar panjang tentang konsep matang perihal keseimbangan antara kekuatan dan daya tarik. Yang kedua, asumsi perihal konseptasi anak. Beberapa kemampuan kognitif muncul lebih awal dari yang diasumsikan Piaget, contohnya seperti telah dicatat sebelumnya. Beberapa aspek pemersasi objek muncul lebih awal dari yang ia yakini. Kemampuan kognitif juga dapat muncul lebih lambat dari pikiran Piaget. Banyak remaja masih berpikir secara opsional konkret seperti atau baru mulai menguasai operasi formal. Yang ketiga, tahapan-tahapan Piaget menyusun tahapan sebagai struktur pikiran yang utuh. Jadi teorinya mengasumsikan adanya sinkronisasi perkembangan, artinya aspek yang variatif dalam suatu tahapan seharusnya muncul bersamaan, akan tetapi operasional konkret tidak muncul secara sinkron. Yang keempat, efek-efek pelatihan. Beberapa anak yang berada di suatu tahapan kognitif seperti pra-operasional dapat dilatih pada tahapan kognitif yang tinggi seperti pra-operasional konkret. Yang kelima, sebuah pandangan alternatif penganut aliran neo-Piaget berpendapat bahwa beberapa hal yang dikemukakan Piaget benar meskipun teorinya memerlukan revisi. Aliran ini memberikan tekanan pada cara anak menggunakan perhatian, memori, dan strategi untuk memproses informasi. Selanjutnya ada teori perkembangan dari Lev Vygotsky. Setiap hari kita melakukan interaksi sosial seperti berbicara, saling menyapa, mengobrol, dan lain sebagainya. Nah, interaksi sosial ini sangat berpengaruh pada perubahan mental anak, terutama saat problem solving. Menurut teori Vygotsky, orang lain dan bahasa memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif anak, sehingga ia sangat menyarankan untuk mengembangkan kognitif anak harus dengan bantuan orang lain atau teman sebaya yang lebih ahli, seperti contohnya guru atau tutor. Vygotsky mengelompokkan perkembangan individu menjadi dua. Yang pertama, ada perkembangan potensial, yaitu kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan bantuan orang lain atau teman sebayanya. Dan yang kedua, ada perkembangan aktual, yaitu kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa bantuan orang lain. Nah, di antara kedua perkembangan ini terdapat ZPD atau Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development adalah daerah tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dengan bantuan orang lain ataupun secara mandiri.
Anak-anak harus didorong atau diajak untuk mengeksplorasi dunia-dunia baru di sekitarnya sehingga mereka dapat mengalami proses belajar yang kompleks. Contohnya, ketika seorang anak ingin membuka tutup botol tetapi ia tidak bisa dan meminta panduan dan bantuan dari ibunya. Lalu ibunya membuka tutup botol tersebut dan memberi contoh kepada anaknya, dan anaknya pun akhirnya bisa membuka tutup botol tersebut. Konsep yang terkait erat dengan ZPD atau Zone of Proximal Development adalah scaffolding, yaitu perubahan tingkat dukungan. Ketika anak telah berhasil melewati beberapa sesi pengajaran, maka guru harus dapat menyesuaikan tingkat pendampingan untuk memantapkan potensi anak pada saat itu. Ketika anak belajar tugas baru, maka guru harus memberikan instruksi dan pendampingan secara langsung. Kemudian, setelah kompetensi anak meningkat, pendampingan guru harus dikurangi. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai zone of proximal development pada anak. Teori Vygotsky yang selanjutnya adalah bahasa dan pemikiran. Bahasa ternyata berperan penting dalam perkembangan anak. Menurut Vygotsky, bahasa digunakan untuk berkomunikasi, menyelesaikan tugas, merencanakan, membimbing, memantau perilaku mereka. Penggunaan bahasa ini untuk pengaturan dini disebut juga sebagai private speech. Bagi Vygotsky, pidato pribadi itu sangat penting selama tahun-tahun masa kanak-kanak. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum dapat fokus ke dalam pikirannya sendiri. Anak-anak yang banyak menggunakan pidato pribadi ini jauh lebih kompeten secara sosial dibandingkan mereka yang tidak. Vygotsky berpendapat bahwa pidato pribadi ini merupakan transisi awal untuk menjadi lebih komunikatif secara sosial. Contoh anak yang melakukan pidato pribadi ini tuh kayak gini. Misalnya ada seorang anak sedang bermain puzzle, kemudian dia bicara pada dirinya sendiri. Potongan mana ya yang harus aku simpan agar sesuai dengan gambar? Oh, ternyata potongan ini tidak sesuai. Aku akan cari potongan lainnya, kayak gitu. Menurut Piaget, self-talk atau pidato pribadi ini tuh bersifat egosentris dan tidak dewasa. Akan tetapi, para ahli lebih condong kepada pendekatan Vygotsky yang ternyata pidato pribadi ini berperan positif dan penting untuk perkembangan anak. Kemudian selanjutnya ada strategi pengajaran. Ternyata teori Vygotsky juga dapat diterapkan ke dalam dunia pendidikan. Ini ada beberapa cara teori Vygotsky dapat digabungkan di ruang kelas. Yang pertama ada nilai ZPD anak. Vygotsky berpendapat bahwa penilaian itu harus fokus pada zona perkembangan proksimal anak, di mana penolong yang terampil memberikan tugas kepada anak dengan berbagai tingkat kesulitan untuk menentukan tingkat terbaik dalam memulai suatu pengajaran. Yang kedua, gunakan ZPD dalam pengajaran anak. Jadi, pengajaran harus dimulai dalam batas atas zona tersebut, sehingga anak itu dapat mencapai tujuannya dengan bantuan naik ke tingkat pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi. Yang ketiga, gunakan teman sebagai guru. Ternyata, untuk menjadi guru atau untuk mengajari anak itu tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Ternyata, anak-anak yang lebih terampil itu dapat mengajarkan anak-anak pula. Yang keempat, tempatkan instruksi yang lebih bermakna. Nah, biasanya kan pendidik saat ini tuh lebih mendidik kepada materi yang abstrak atau memberi materi-materi yang abstrak. Mereka tidak memberi kesempatan untuk mengimplementasikan kayak dunia nyata tuh kayak gimana. Nah, jadi kayak daripada ngasih yang abstrak, lebih baik memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mempelajari secara nyatanya seperti apa. Dan yang terakhir atau yang kelima itu dengan cara mengubah kelas menjadi kelas dengan ide Vygotskian. Nah, jadi caranya itu anak-anak dapat membaca sebuah cerita, kemudian menafsirkan maknanya. Dalam konteks ini tuh scaffolding digunakan untuk meningkatkan literasi anak-anak dalam belajar. Dalam konteks ini, instruktur mengajukan pertanyaan, kemudian menanggapi pertanyaan siswa dan mengembangkan ide-ide yang dihasilkan siswa. Ini tuh bisa mengeksplorasi lebih lanjut dari pemikiran siswa itu sendiri. Nah, peduli anak sendiri itu sangat penting melalui tahap perkembangan ZDP atau Zona Proximal Development, di mana ini merupakan tahapan kemampuan anak melaksanakan tugas di bawah bimbingan atau sendiri. Di sini, anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman yang lebih berpengalaman. Dalam hal ini, orang tua anak dapat membatasi atau memperluas kesempatan anak. Contoh dalam kehidupan nyata sendiri seperti permainan puzzle dan petak umpet.
permainan tersebut itu dapat meningkatkan kemampuan anak. Yang kedua yaitu perbandingan dari teori Vygotsky dan Piaget sendiri. Teori Vygotsky sendiri lebih menekankan tentang bahasa, pikiran, konstruktivis sosial, dan dalam tahapannya pun tidak ada tahapan umum. Lalu, menurut Vygotsky, pendidikan memegang peranan penting dalam membantu anak mempelajari alat-alat budaya. Sedangkan menurut Piaget, lebih menekankan pada konstruktivis dan mempunyai tahapan umum, mulai dari seperti sensori motor, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Lalu menurut Piaget sendiri, pendidikan hanya menyempurnakan keahlian kognitif anak yang telah muncul sebelumnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.